Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Selamat datang di channelnya Inyek Junior dan berjumpa lagi bagi sahabat yang sudah subscribe. Kali ini kita akan membahas perbedaan atau perbandingan antara Honda Supra Fit tahun 2006 dan Toyota Avanza tahun 2012 tentang biaya pemeliharaan. Nah, sahabat, teman-teman, saudara, bapak, ibu, untuk mengetahui perbedaan pembiayaan, berapa besaran perbedaannya, maka setidaknya ada 3 sisi yang kita lihat. Sisi yang pertama tentang konsumsi BBM. Kemudian yang kedua adalah tentang pajak, besaran pajak. Kemudian yang ketiga biaya pergantian oli. Bagaimana rinciannya, sahabat, kawan-kawan semua? Mari kita ulas. Kita mulai dari Supra Fit. Ini yang kita jadikan objeknya adalah Honda Supra Fit keluaran tahun 2006. Kita mulai dari konsumsi BBM-nya. Kita lakukan uji coba di kilometer 1636. Kita lakukan pengisian BBM dengan metode full to full. Maka di kilometer 1636 ini bensinnya kita isi full sampai kepada kilometer 1858. Di 1858 ini kita isi full kembali. Namun sebelumnya kita juga pernah mengisi senilai 2,7 liter sebelum kita mengisi full di kilometer 1858 ini. Maka berdasarkan odometer yang tertera, jarak tempuh yang kita lalui adalah 1858 ketika kita mengisi terakhir ini, dikurang dengan 1636 ketika kita mengisi di awal. Maka jumlah jarak tempuh yang kita lalui adalah sejauh 222 km. Maka sepanjang 222 km itu kita 2 kali mengisi bensin. Yang pertama 27.000 berarti sama dengan 2,7 liter. Kemudian pas untuk full yang terakhir di kilometer 1858 kita mengisi 20.000 atau setara dengan 2 liter. Maka total bensin yang kita isi sepanjang penggunaan sejauh 222 km adalah sebanyak 4,7 liter. Maka untuk mencari konsumsi BBM dari Honda Supra Fit tahun 2006 ini adalah jarak tempuh yang berjarak 222 km dibagi dengan total kita mengisi BBM yaitu 4,7 liter, maka jumlahnya adalah 47,2. Artinya dalam 1 liter untuk Supra Fit tahun 2006 ini bisa mencapai jarak tempuh sepanjang 47,2 km. Nah, sekarang kita masuk ke Toyota Avanza tahun 2012. Setelah kita melewati jarak tempuh sepanjang 380 km, kita mengisi bensin sebanyak 330.000 atau setara dengan 33 liter. Maka konsumsi Toyota Avanza tahun 2012 ini adalah 380 dibagi dengan 33, maka hasilnya adalah 11,5. Artinya konsumsi BBM Toyota Avanza tahun 2012 ini adalah
1 liternya bisa mencapai jarak tempuh sepanjang 11,5 km. Sekarang mari kita hitung sahabat kawan-kawan. Kalau salah satu dari kendaraan ini kita pakai untuk harian pergi bekerja, bagaimana selisih pembiayaannya? Untuk jarak tempuh ke tempat kerja berjarak 10 km. Jadi pulang balik 10 kali 2 berarti 20 km. Dan dianggap saja kita pergi kerja selama 25 kali dalam sebulan. Maka sahabat berarti jarak tempuh pulang balik 20 km dikali 25 hari. Maka jumlahnya adalah 500 km yang harus kita tempuh dalam 1 bulan untuk bekerja harian. Lalu untuk mengetahui berapa biayanya konsumsi yang harus dialokasikan untuk kendaraan ini, maka untuk Toyota Avanza adalah jarak tempuh 500 km dibagi dengan rata-rata konsumsi BBM-nya 11,5. Maka hasilnya 43,5 liter yang harus kita sediakan BBM untuk operasional bekerja dalam sebulan, atau setara dengan 435.000. Maka sahabat, untuk bekerja, untuk menggunakan Avanza, kita harus mengalokasikan dana sebesar 435.000 untuk masalah BBM saja. Sementara yang untuk Suprapit, Honda Suprapit, caranya adalah jarak tempuh selama sebulan 500 km dibagi dengan rata-rata konsumsi BBM Suprapit ini 47,2. Maka hasilnya adalah 10,5 liter. Kita harus menyediakan 10,5 liter untuk keperluan bekerja, pulang balik ke tempat kerja menggunakan sepeda motor Honda Suprapit atau setara dengan nilai 105.000. Maka selisihnya adalah 435.000 tadi untuk kebutuhan Avanza, dan untuk Suprapit 105.000. Maka 435.000 dikurang dengan 105.000, maka jumlahnya selisihnya adalah 330.000 untuk konsumsi BBM jika kita menggunakan mobil Toyota Avanza lebih boros BBM-nya senilai dengan 330.000 dibandingkan jika kita menggunakan sepeda motor Honda Suprapit dalam sebulannya. Sekarang mari kita hitung untuk setahun sahabat kawan-kawan. Untuk setahunnya adalah 500 tadi adalah kilometer yang harus kita lalui selama sebulan. Maka karena setahun itu 12, maka 500 dikali 12 jadinya 6.000. Maka jarak tempuh yang harus kita lalui untuk bekerja selama setahun adalah 6.000 km. Lalu untuk setahun konsumsi BBM yang harus disediakan untuk Toyota Avanza adalah 6.000 dibagi 11,5. 11,5 tadi adalah rata-rata konsumsi BBM-nya untuk 1 liter. Maka jumlahnya 522 liter. Kita harus menyediakan BBM untuk biaya bekerja pulang balik menggunakan Toyota Avanza tahun 2012. Kemudian angka 522 dikali dengan harga 1 liter Pertalite 10.000, maka berjumlah 5.222. Maksudnya 5.222.000 ketika kita menggunakan Toyota Avanza untuk bekerja pulang balik dengan jarak tempuh 6.000 km dalam setahun. Maka kita harus mengeluarkan biaya untuk membeli Pertalite atau bensin sebanyak 5.222.000 rupiah. Nah, sekarang untuk Honda Suprapit
jarak tempuh kita adalah tadi 6.000 km satu tahunnya, maka dibagi dengan rata-rata konsumsi bensin superapit yaitu 47,2 per liternya. Maka 6.000 dibagi 47,2 menjadi 126,5 liter. Kita harus menyediakan bensin untuk keperluan pulang balik pergi bekerja dengan Honda Superapit. Maka 126,5 liter dikali dengan harga pertalit 10.000, maka berjumlah 1.265.000. 1.265.000. Lalu kalau kita hitung berapa selisihnya memakai mobil Avanza atau Honda Superapit dalam sebulan untuk sisi BBM saja. Kalau untuk Avanza tadi totalnya nominalnya 5.222.000, sementara kalau kita menggunakan Honda Superapit jumlah BBM-nya adalah senilai 1.265.000, maka hasilnya selisihnya adalah 3.955.000. Artinya dalam sisi penggunaan BBM ketika kita memakai mobil Avanza dibanding dengan Honda Superapit, maka biaya memakai mobil Avanza lebih tinggi sebanyak senilai 3.955.000 atau 4 juta kurang dari 5.000. Sekarang kita coba menambahkan dengan kisaran pembayaran pajak dan pergantian oli. Tadi untuk biaya BBM 5.222.000, kemudian kita tambah dengan 2.200.000. 2.200.000 ini adalah pajak yang harus kita bayar setiap tahunnya. Kemudian ditambah 700.000. 700.000 ini adalah perakiraan pergantian oli. Satu ganti oli 350.000, kita perkirakan melakukan pergantian oli sebanyak 2 kali per tahunnya. Maka jumlahnya secara keseluruhan untuk biaya Toyota Avanza 8.120.000. Sementara untuk Honda Superapit untuk BBM tadi jumlahnya selama setahun kita membutuhkan anggaran 1.265.000, lalu ditambah dengan jumlah pembayaran pajak sekitar 340.000, kemudian ditambah 2 kali pergantian oli. Kita perkirakan 1 kali ganti oli 60.000, maka kali 2 120.000. Maka setelah ditambah 120.000, jumlahnya adalah 1.725.000. Maka total biaya untuk operasional Honda Superapit selama setahun adalah 1.725.000. Maka total biaya operasional Toyota Avanza 8.120.000 tadi kita kurangi menjadi total biaya operasional Honda Superapit selama setahun 1.725.000, maka selisihnya adalah 6.395.000. Inilah sahabat, kawan-kawan, Bapak Ibu, perbedaan biaya operasional penggunaan kendaraan roda 2 Honda Superapit dibanding dengan Toyota Avanza. Maka selisihnya adalah 6.395.000. Inilah bahasan kita sahabat, kawan-kawan, Bapak Ibu. Berapa selisihnya biaya personal kalau kita menggunakan mobil Toyota Avanza untuk bekerja tiap hari, dan berapa pula biaya personal menggunakan kendaraan mobil roda 2 Honda Superapit digunakan tiap hari. Maka Honda Superapit lebih hemat 6.395.000 dibandingkan kalau kita memakai mobil Avanza untuk bekerja tiap hari. Dan ini belum termasuk kebutuhan yang lain sahabatnya, seperti servis termasuk kita menggunakan dengan
kebutuhan rekreasi, weekend segala macam, tentu anggarannya akan lebih banyak dari itu. Demikianlah pembahasan kita sahabat. Mudah-mudahan ini sebagai referensi terutama bagi sahabat, kawan-kawan, bapak ibu yang mau upgrade dari sepeda motor menjadi mobil roda 4, atau bagi bapak ibu, sahabat, saudara-saudara yang ingin kepo saja, mungkin selama ini tidak pernah menghitung berapa pengeluarannya kalau pakai mobil dan berapa pengeluarannya kalau pakai sepeda motor. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Mudah-mudahan sehat selalu dan urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.